semuanya, kenalin aku anak kedua Nur Yasmin dengan I12022235151 dan aku Fitra Dinazila dengan I120222351. Pada video kali ini, kami akan melakukan wawancara untuk menghadapi tugas besar mata kuliah keluarga kita. Yang akan kami wawancara adalah harapan untuk masyarakat terkait kepemimpinan tahun 2024. Dan juga harapannya setelah ada video kali ini, kita akan bisa menyimpulkan dan juga menyuarakan apa yang mereka rasakan dan juga mereka harapkan mengenai kepemimpinan presiden dan wakil presiden 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, yuk kita langsung simak wawancaranya. Oke, kita langsung saja mewawancarai mengenai orang pertama yang ada di sekitar Telkom University. Langsung saja kepada kakaknya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Moses Almen, saya mahasiswa Sakus Informasi angkatan 2022. Baik. Nah, di sini kita akan mewawancarai mengenai kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang terpilih pada pemilu 2024. Nah, Kak Moses sendiri nih, apa pendapat dari Kak Moses mengenai pelaksanaan pemilu 2024 kemarin? Baik, sebelumnya ini adalah pemilu pertama saya gitu ya, sudah bisa coblos. Nah, untuk saat ini saya melihat pemilunya sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Walaupun saya di pemilu sebelumnya belum coblos, tapi saya melihat bahwa banyak sekali perbedaan. Beberapa regulasi yang tidak kita ketahui bahkan berubah dalam kurang lebih 1 tahun, dan tentu ini berdampak ke pihak siapapun gitu, bukan hanya ke satu pihak ataupun dua pihak, melainkan ini akan berkelanjutan ke pihak-pihak yang akan datang. Oke. Nah, selanjutnya kan tadi mengenai secara umum garis besarnya pemilu 2024. Nah, saat ini bagaimana pendapat Kak Moses terkait dengan hasil pemilu 2024 kemarin? Oke, untuk hasil pemilunya tentu sangat tidak diragukan lagi, karena yang kita ketahui pemilu yang menang ini mungkin punya kekuatan atau power gitu yang besar, yang dimana dari tim 02 atau wakil presiden yang sekarang yang terpilih itu punya tingkat kepuasan yang sangat besar, yaitu di presiden era Pak Jokowi. Tentu itu memiliki dampak yang baik atau dampak yang bagus untuk wakil presiden yang baru terpilih atau Mas Gibran. Jadi saya rasa hasilnya tidak mengejutkan, sudah bisa diprediksi bahwa 02 itu akan menang. Nah, kemudian apa sih yang diharapkan oleh Kak Moses sendiri? Kan juga di sini Kak Moses sebagai pemuda lah istilahnya yang di Indonesia, mengenai harapan pemimpin nasional yang baru terpilih. Baik, kalau untuk merasakan sekarang belum, karena presiden yang baru terpilih belum dicoblos. Mungkin untuk harapan kedepannya presiden terpilih bisa langsung terjun ke lapangan. Contoh di pendidikan, karena saya melihat pendidikan di beberapa daerah apalagi yang terpencil atau di daerah 3T itu sangat ketinggalan gitu dibandingkan dengan di kota. Ya, kita berharap bisa pemerataan bukan hanya di kota saja, melainkan di daerah-daerah terkecil pun pemerintah itu peduli gitu. Dan selanjutnya bisa mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara ya tadi dari pendidikan. Mungkin dari pendidikan bisa salah satu cara meningkatkan atau mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Lalu kalau boleh tenaga kerja atau lapangan pekerjaan itu dibuka dan disesuaikan dengan kebutuhan sekarang, di mana era sekarang ini sudah serba teknologi. Tentu ini menggantikan SDM manusianya, dan kalau boleh kita sesama pemerintah dan rakyat biasa itu bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi yang ada di daerah kecil saja, bukan aspirasi yang ada di daerah besar. Saya rasa pemimpin itu perlu terjun langsung ke lapangan. Nah, oke. Nah, itu kan mengenai harapan Kak Moses ke depannya. Nah, kemudian sebenarnya tuh apa sih tantangan yang mungkin dirasakan oleh calon pemimpin kita ya ke 5 tahun ke depan? Itu ada tantangan terbesarnya, dan itu apa? Menurut saya tantangan ke depan itu adalah lapangan pekerjaan, karena banyak sekali lapangan pekerjaan yang saya katakan tadi sudah tergantikan dengan namanya AI atau teknologi. Dan saya berharap pemerintah bisa langsung ambil tindak atau membuat suatu regulasi yang tidak asal, tetapi bisa benar-benar membantu
rakyatnya, masyarakat biasa mendapat pekerjaan. Nah mungkin tantangan selanjutnya itu gimana caranya Indonesia itu bisa mengambil hak kuasanya yang mungkin sekarang kita tidak ketahui di negara Eropa, bahkan contoh salah satu di Papua itu masih diambil negara luar. Ya kita berharap itu bisa 100% kita ambil kembali. Dan untuk tantangan selanjutnya mungkin pemerintah bisa langsung kembali ke regulasi yang sudah ada agar tidak merusak regulasi kedepannya gitu. Yang beberapa dampak yang baru ini kiranya bisa segera diperbaiki. Saya berharap ini bukan ada di dinasti politik, tapi ini benar-benar bisa berkelanjutan untuk siapa saja gitu. Oke, nah itu tadi mungkin pertanyaan terakhir ya, dan juga di sini ada pertanyaan tambahan dari kamu sendiri, boleh diberikan pesan untuk kedua calon pemimpin kita di 5 tahun ke depan. Baik, untuk kesannya, pesan dan pesan atau hanya pesan? Mungkin keduanya. Keduanya. Baik, untuk pesannya saya berharap pemerintah bisa langsung terjun ke lapangan gitu. Jangan buat program kerja yang sudah dijanjikan tapi tidak terrealisasikan gitu. Ya benar-benar langsung terjun ke lapangan dan lihat apakah bawahannya itu atau pemerintah setempat itu udah melaksanakan tugas-tugasnya gitu di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Kayak contoh mungkin jadi makan gratis itu kan salah satu program yang baru. Nah mungkin itu bisa langsung terrealisasikan di seluruh wilayah, bukan hanya di salah satu wilayah saja. Dan saya berharap juga pemerintah itu selalu ada di sisi hati masyarakat gitu. Jangan hanya di kalangan orang tertentu. Contoh pemerintah mungkin mendengar orang yang lebih berkuasa atau yang punya kekayaan yang mereka lebih dengar daripada orang yang tidak punya harta gitu. Saya berharap juga pemerintah bisa langsung mengambil tindakan jika bawahannya atau menteri-menterinya itu melakukan kesalahan. Dan biasanya saya terkesan karena Pak Prabowo yang sudah mencoba kurang lebih 4 atau 3 kali bisa lolos di pemilu kali ini, kiranya beliau bisa melaksanakan tugasnya dan janji-janjinya dan menjadi presiden yang baik dan tentunya layak dicontoh oleh negara tetangga. Oke, terima kasih untuk Kak Moses mengenai hasil wawancara kita ya. Yang mungkin harapannya kita semua bisa mengambil kesimpulan dan juga bisa menyuarakan apapun kami di sini kita sebagai masyarakat Indonesia. Begitu, terima kasih kepada Kak Moses. Sekian saya tutup wawancaranya. Terima kasih. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak siapa sebelumnya? Pak Arief untuk menanyakan terkait harapan beliau untuk pemimpin yang baru untuk periode 2024 ini. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait pemilu yang sudah dilakukan pada tahun 2024 kemarin Pak? Tanggapan Bapak ya, hasil pemilu kemarin cukup aman lah, kondusif gitu kan. Terus cara ininya pemaparan yang kemarin debat itu ya lumayan lah gitu, bisa diterima oleh warga masyarakat gitu, dan siapa tahu para kandidatnya gitu kan, visi misinya kayak gitu, cukup baik lah, cukup aman gitu. Baik, berarti lancar ya Pak untuk pemilunya. Kemudian kan sudah terpilih nih Pak terkait presiden dan wakil presidennya. Harapan Bapak terkait kepemimpinan beliau untuk 5 tahun ke depan nih Pak, bagaimana? Untuk harapannya untuk hasil kemarin yang untuk presiden yang sekarang ya, mudah-mudahan korupsi diberantas, terus kesejahteraan masyarakat warganya terutama ya, untuk pendidikan, keamanan ya bisa lebih meningkat lah. Baik, mungkin sekian terkait wawancara kita pada kali ini untuk menanyakan terkait harapan Bapak untuk kepemimpinan tahun 2024 ke depannya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Oke, di sini dengan aku Zira. Ini kita bakal mewawancarai terkait harapan untuk kepemimpinan pada periode 5 tahun ke depan. Di sini saya sedang bersama siapa ya kalau Angga. Oke, di sini pertanyaan pertama nih, bagaimana sih tanggapan AA terkait pelaksanaan pemilu 2024 kemarin?
itu aja. Ya. Oke, harapannya cukup bermakna juga ya untuk warga Indonesia. Terus pertanyaan terakhir nih, gimana sih menurut peran masyarakat Indonesia ini untuk membantu calon presiden dan wakil presiden dalam merealisasikan program-programnya? Ya, mendukung semua kebijakan pemerintah, mentaati peraturan, jangan melanggar hukum. Oke, mungkin